mengikuti pedoman etika untuk profesional komputer. Yang mana anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Nadia Gustita, kemudian Novel Valentino, kemudian Septian Cahya Purnama, Doni Hamdani, Muhammad Rafi Okta Nugraha, Fatia Rahman Nazifa, Nadila Saraswati, Siti Nuraisa, serta Hanif Iza Pratama. Kemudian di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu etika komputer, kemudian profesi di bidang teknologi informasi, kompetensi bidang teknologi informasi, serta etika profesional komputer. Yang mana akan dijelaskan oleh Aisyah, kepada Aisyah di kebetulan Aisyahnya nggak bisa on mic, maka yang menggantikan untuk penjelasan etika komputer adalah saya sendiri, Hanif Iza Pratama. Baiklah, untuk etika komputer. Etika komputer adalah perangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari 2 suku kata, yaitu etika dari kata ethos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat, dan komputer dalam bahasa Inggrisnya compute merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Adapun di sini kami mengkaji isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama itu ada kejahatan komputer. Selain memberikan dampak positif, komputer juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut dengan computer crime atau kejahatan di dunia komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal, menurut Andi Hamzah. Beberapa kejahatan di dunia komputer diantaranya mungkin ada illegal content, ada cyber spionase, cyber sabotage, ada cyber stalking, cracking, carding, dan lainnya. Next. Selanjutnya ini ada tentang isu cyber etik. Selain memberikan dampak baik, internet juga memunculkan permasalahan yang baru. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak memiliki keharusan menunjukkan identitas asli dan dalam berinteraksi. Sementara itu, munculnya berbagai layanan dan fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Permasalahan di atas menuntut adanya aturan dan prinsip dalam melakukan komunikasi via internet. Selanjutnya isu-isu e-commerce. E-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu menyangkut hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang berbentuk secara online online networking management. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut prinsip-prinsip yuridis dalam transaksi, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik. Next. Mungkin ada juga isu-isu tentang pelanggaran hak atas kekayaan intelektual haki. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, hal ini memudahkan seseorang berbagi dengan orang lain. Hal tersebut menimbulkan banyak keuntungan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atas haki tersebut antara lain adalah pembajakan perangkat lunak, pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, atau penyewaan perangkat lunak ilegal. Selanjutnya adalah isu mengenai tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi pengetahuan. Organisasi profesi di Amerika Serikat seperti Association for Computing Machinery dan Institute of
Electrical and Electronic Engineer sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi, dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhi. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai profesi di bidang teknologi informasi, yang mana penjelasan materi mengenai ini akan dijelaskan oleh Saras. Kepada Saras, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikut mengenai profesi di bidang teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang TI ini setidaknya terbagi dalam 4 kelompok yang mana sesuai dengan bidangnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelompok ke-1 yang mana mereka bergelut di dunia perangkat lunak atau server, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan yaitu sistem analis. Sistem analis merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada programmer, yang merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Kemudian ada web designer, merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Dan ada juga web programmer, yang merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan ini, pekerjaannya seperti yang pertama technical engineer, yang sering juga disebut sebagai teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Kemudian ada networking engineer, orang yang berkecimpung dalam bidang teknis dalam jaringan komputer dari maintenance sampai troubleshooting-nya. Kemudian ada kelompok ketiga, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pekerjaannya seperti yang pertama IDP operator, orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Kedua ada sistem administrator, merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Yang ketiga ada administrator, yang merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun SDM-nya. Kemudian kelompok yang keempat, yaitu mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, pekerjaannya diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan seperti IT Business Development, yang mana merupakan orang yang mempunyai kemampuan dalam mengembangkan suatu bisnis dalam teknologi informasi. Next. Kemudian kita membahas mengenai kompetensi di bidang teknologi informasi. Next. Yang pertama itu ada kompetensi pendukung solusi teknologi informasi. Jadi kompetensi ini adalah salah satu kompetensi yang wajib dimiliki seseorang yang berprofesi di bidang teknologi informasi, di mana setiap orangnya itu tidak mengerti teknologi informasi, ataupun memiliki masalah di bidang TI dapat bertanya atau meminta bantuan kepada orang yang memiliki profesi bidang IT. Contohnya, misalnya terdapat perusahaan maupun perorangan yang membutuhkan sebuah aplikasi untuk memecahkan masalah yang terdapat di kantornya, maka yang memiliki kemampuan bidang IT ini, misalnya programmer, dapat memberikan solusi dengan membuat sebuah aplikasi komputer yang mampu memberikan solusi kepada perusahaan tersebut. Begitu pula dengan permasalahan-permasalahan umum yang terkait dengan bidang
teknologi informasi lainnya. Misalnya instalasi OS, perakitan komputer, konfigurasi jaringan, ataupun hanya sekedar membersihkan virus. Intinya, setiap orang yang bergelut ataupun memiliki profesi bidang teknologi informasi ini wajib memberikan solusi kepada masyarakat yang memiliki permasalahan di bidang teknologi informasi. Next. Kemudian keterampilan pengguna teknologi informasi. Selain memberikan pendukung poin-poinnya aja, yang C lagi. Ya. Kemudian yang C, pengetahuan bidang teknologi informasi. Oke. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu mengenai etika profesional komputer yang akan saya jelaskan sendiri. Di mana etika profesional komputer ini adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan profesi seseorang di bidang komputer. Adapun kode etik profesional komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembang sistem seharusnya bertindak konsisten terhadap kepentingan umum. Kemudian yang kedua, pengembang sistem seharusnya bertindak dalam cara yang memberikan perhatian terbesar pada klien atau atasannya. Kemudian juga konsisten dengan kepentingan umum. Selanjutnya, pengembang sistem seharusnya meyakinkan bahwa produknya dan segala perubahannya memenuhi standar profesional tertinggi yang memungkinkan. Selanjutnya, pengembangan sistem seharusnya memelihara integritas dan independensinya dalam membuat suatu keputusan profesional. Manajer atau pemimpin pengembangan sistem seharusnya mengikuti dan mendorong pendekatan etis terhadap manajemen pengembangan sistem. Selanjutnya, pengembang sistem seharusnya menaikkan integritas dan reputasinya serta konsisten dengan kepentingan umum. Dan pengembang sistem seharusnya adil dan memberi dukungan kepada rekan sejawatnya. Lanjut kepada studi kasus yang pertama, yaitu mengenai cybercrime, yang akan dijelaskan oleh Raffi. Kepada Raffi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang pertama, yaitu cybercrime. Yang mana cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal teknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kejanggalan teknologi komputer dan telekomunikasi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime yaitu ada 3, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Dan dampak cybercrime terhadap keamanan negara yaitu nantinya kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan berpotensi menghancurkan negara itu sendiri. Next. Selanjutnya itu contoh kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Yang pertama ada money laundering. Erat kaitannya dengan kegiatan mentransfer dana. Kegiatan transfer dana itu sendiri saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi semacam wire transfer, ATM, dan masih banyak lagi. Bahkan saat ini metode transfer dana yang digunakan karena sangat cepat adalah dengan menggunakan RTGS, yang mana real time gross settlement. Yang kedua yaitu ketika krisis di Timur Timur sempat terjadi peperangan antara hacker Indonesia dan Australia, serta ketika hubungan Indonesia dan Malaysia memanas karena masalah perbatasan, beberapa situs pemerintahan Malaysia sempat device oleh hacker Indonesia, dan dari Malaysia juga membalas dengan mendevice situs pemerintah daerah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Dani Firmansyah, konsultan teknologi informasi PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum KPU di webnya dan mengubah nama-nama partai dalamnya menjadi nama-nama unik seperti Partai Kolor Hijau, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan lain sebagainya. Dan di sini Dani menggunakan teknik SQL injection, yang mana pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2004. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi. Untuk studi kasus yang kedua akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia, disilakan. Asik nih. Apa nih? Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk studi kasus kedua yaitu pelanggaran haki. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah merupakan hukum yang memberikan
pemegang hak atas kekayaan intelektual untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakan untuk jangka waktu tertentu. Istilah kekayaan intelektual menyatakan bahwa suatu hal merupakan hasil pemikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa karya intelektual mewakili hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis. Tujuan Oke, ditetapkannya. next apa? Contoh pelanggaran hakinya seperti apa? Baik, Pak. Nah, contoh pelanggaran hak yang paling sering kita jumpai seperti pemakaian logo atau gambar milik beberapa perusahaan besar di dalam suatu produk. Misalnya sepatu dengan merek Nike yang dijual di pasar walaupun barang tersebut merupakan barang tiruan dan misalnya dipromosikan layaknya produk asli. Kemudian penggunaan aplikasi komputer yang merupakan aplikasi hasil crack atau bajakan. Misalnya penggunaan aplikasi Adobe Photoshop bajakan yang digunakan oleh jasa studio foto sebagai penunjang usahanya. Kemudian beberapa contoh kasus pelanggaran hak di Indonesia yaitu permasalahan atas nama yang disebut melanggar hak cipta antara kelompok komedian dengan nama Warkopi yang dituntut oleh salah satu anggota kelompok komedian Warkop DKI. Indro Jojo Kusumonegoro atau Indro selaku anggota kelompok komedian Warkop DKI menuntut manajemen dan personel Warkopi atas hak cipta nama kelompok komedian tersebut. Beliau mengatakan bahwa nama Warkopi terlalu mirip dengan nama Warkop DKI dan digunakan tanpa izin. Nama produk intelektual Warkop DKI sendiri telah memperoleh perlindungan hukum. Merek dan hak cipta atas karya-karyanya juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham melalui lembaga warung kopi, Dono, Kasino, Indro, atau Warkop DKI. Setelah kasus ini muncul, pada akhirnya manajerial serta anggota dari kelompok komedian Warkopi meminta maaf dan membubarkan kelompok Warkopi tersebut. Kemudian contoh kedua yaitu kasus hak cipta lagu terkait YouTuber Rahmawati KKI Putri Cantika atau KKI dengan lagu KKI Bukan Menikah yang dikasuskan meniru lagu Aku Bukan Menikah yang dinyanyikan oleh Rini Wulandari. Lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh KKI disebut terlalu mirip terlalu mirip dalam segi musik dan nama lagu dengan lagu Aku Bukan Menikah. Lagu Aku Bukan Menikah sendiri diproduksi oleh Sony Music Indonesia sehingga bisa dengan mudah menempuh jalur hukum untuk melayangkan tuntutannya. Namun, sebelum ditempuh jalur hukum, lagu KKI Bukan Menikah telah dihapus oleh KKI sendiri dan disertai permintaan maaf ke publik. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari Fatia tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya dibuka sesi pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada kelompok 5. Disilahkan. Ini yang di sini tidak ada ngomong nih di setia. Nah, ini tidak ada ngomong nih dong. Nih. Oke, dia menjawab nanti ya. Yuk, pertanyaan, silakan. Ini menarik nih ya. Tentang etika profesi ini, apalagi tadi dibahas tentang pelanggaran etika profesi ya, saya rasa kena semua. Ada beberapa yang kena. Yuk, tanyakan. Atau saya perlu nanya? Boleh nggak? Boleh, Pak. Bolehnya keberat. Saya ingin nanya gini, tapi jawabnya di akhir nanti ya, di akhir. Tapi sebelum saya bertanya, ada yang lupa tadi menyampaikan di awal, ya. Ada yang kelupaan tadi yang saya sampaikan di awal. Apa itu? Bentar. Itu adalah, nah gini. Teman-teman, kita kan masih utang satu pertemuan ini, pertemuan 11 kan. Nah, kapan kita ganti? Yang jelas penggantinya tidak akan mengganggu jadwal nonton Doraemon Anda.
Sosok menanya siapa? Masih ada kan? Nggak tahu saya jarang nonton TV. TV saya itu 2, kalau nak MotoGP, kalau nak bola itu aja udah di sini. MotoGP udah habis pula kan jalan hidup. Ayo, dia kapan kita? Kalau hari biasa, saya tuh bisanya di hari Selasa, shift 1, 3, 4. Ya, terus Rabu 1, 2, 3, 4. Terus Jumat 3, 4. Sekalian Sabtu aja lah. Oh iya. 4 berarti. Jumat. Jam 4. Selasa aja lah, Selasa. Sabtu jam 10. Sabtu besok. Atau 9:30. Besok, Pak. Besok. Oh, nggak bisa, Pak. Ada pertemuan. Kenapa? Beralek? Enggak, Pak. Ikut OR gitu, Pak. Lab. Jam berapa? Jam 1:30 mungkin? Sabtu? Jam 1:30? Bagaimana? Kurang tahu sih, Pak, sampai jam berapa selesainya. OR apa? OR apa emang? OR lab, Pak. Lab, Pak. Lab apa, Lea? Lea, Pak. Atau Selasa? Atau Selasa, Rabu? Pak. Kalau Rabu mungkin bisa, Pak. Rabu jam? Kami kosong, Pak. Selasa, tergantung. Tergantung. Rabu ada yang jam 9 sama jam 1:30, Pak. Oh, ada yang itu PDU. Iya. Jam 9 sampai jam berapa tuh? Ada yang jam 9. Jam 9 berapa ya? Mungkin Jam ada 9. shift 2 sama shift 3, Pak. Oke, gini aja. Rabu jam 8 aja online. Tanya lagi. Hah? Yang mana 20, Pak? 20 bagaimana 20? 19 banyak kosong, Pak. 19 kosong. Ya, Pak. Banyak kosong. 19, 18 gimana 18? 15. Oke ya. Hari Rabu jam 8 sampai jam 9. Oke, kita online saja. BP20 mana suaranya? Kalau nggak ada suara berarti ngikut. Nggak ada masalah. Oke. Oke. Hari Rabu jam 8.00 sampai jam 9.00. Hari Rabu itu tanggal baru tanggal 1 pas gajian. Oke, yuk, dah. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, tapi saya minta di akhir ya jawabannya. Anda seorang mahasiswa sistem informasi. Oke, ya enggak, benar nggak? Ragu ya? Iya, Pak. Berarti Pak Susika ragu mahasiswa SI ya? Terus kok bengong gitu? Kan? Oke, Anda seorang mahasiswa sistem informasi. Dan kelak mungkin Anda menjadi seorang seperti yang disampaikan tadi. Ada beberapa profesi. Ada sebagai yang kelompok 1, programmer, web develop, web programmer, ada kelompok. Jadi Anda bisa nanti itu kelompok 2 mungkin enggak mungkin ya. Karena lebih ke hardware. Kelompok 3 pun enggak lah, itu admin saja kayaknya. Mungkin kelompok 1 sama kelompok 4. IT develop sama kelompok 4 itu IT develop. Coba lihat. Bawah. Ini. Jadi kelompok pertama sistem analis. Nah, sebenarnya Anda itu diciptakan atau dibangun atau dibuat menjadi seorang sistem analis.
Karena kalau dari hierarki pendidikannya ya, manajemen itu kan D3-nya kan apa tuh? MI ya, manajemen informatika. Itu mereka programmer. S1, SI itu sistem analis. Jadi Anda merancangnya, mereka yang bekerja. Kita pemikirnya, mereka yang bekerja. Nah, gitu. Karena vokasi itu lebih banyak praktik kan. Programmer, web designer, web developer. Kalau nomor 2 mungkin tidak, karena ini lebih ke hardware. Tapi hardware itu harus Anda pelajari juga. Tangan kanan minumnya. Tangan kanan. Ya, jadi soft hardware juga Anda pelajari. Kenapa saya bilang itu? Itu tidak akan Anda dapatkan di bangku perkuliahan. Tapi ketika Anda nanti tamat, Anda mendapat gelar Eskom itu sangat berat saya katakan. Kalau SD gampang, sarjana teknik orang nggak tahu kan teknik apa. Kalau Eskom jelas sarjana komputer, apapun yang berkaitan dengan komputer itu kita harus tahu. Makanya ada orang ekspor dari Anda di luar sana. Install ulang itu wajib bisa. Ya, saya katakan install ulang walaupun bajakan itu kena lagi itu terjadi. Ya, itu wajib bisa. Kenapa? Di luar sana nanti ada orang laptop saya kok lelet ya, kok ngehang, banyak virus ya. Nah, obatnya apa? Kemungkinan besar obatnya install hilang, install ulang. Hati-hati install ulang, jangan sampai pula data orang itu. Hardware, nah, proyektor nggak nyala, kita disuruh obati. Apalagi namanya printer rusak, kita lagi. Jadi kata teman saya ada bekerja di sebuah perusahaan dia bagian IT. Kamu IT-nya apa? Dokter umum. Dokter umum bukan spesialis. Jadi dia programmer juga. Tapi selain itu programmer dia dokter umum. Ya. Jadi hardware Anda sedikit pelajarilah. CPU itu bongkar-bongkar lah, buka-buka lah kabelnya. Laptop tuh bongkar-bongkar lah, buka-buka lah, coba dipasang lagi. Hati-hati kalau laptop ya, kadang buka bautnya sudah dipasang lebih satu. Yang bahaya tuh kurang satu. Kemana dia pergi? Padahal lubang masih ada kan? Ada juga lebih sudah terisi semuanya, rupanya sisa satu. Itu bongkar lagi itu, atau di dalamnya ada. Terus kelompok 3 ini kebanyakan di bidang apa nih? Ini ya sebagai ya mungkin kelompok 4 mungkin ya IT business development. Kan sudah ada belajar bisnis kita kan, pengantar bisnis, kewirausahaan, apalagi teknopreneur, apalagi itu. Oke, nah di saat kuliah kira-kira etika apa yang sering dilanggar? Ya, itu pertanyaannya. Etika apa yang sering dilanggar? Tadi dari beberapa contoh kasus mungkin itu pada kena semuanya itu. Ya, itu pertanyaan saya cuma. Etika apa yang sering dilanggar berdasarkan yang Anda buat ini? Itu aja, terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Saya buat apa nih? Pengganti faktor coba-coba. Nah, kemudian coba lihat lagi halaman ini. Saya pengen menambahkan. Coba lihat di hacker tadi, di studi kasus yang pertama. Nah, ini sebenarnya faktor lain cybercrime ini salah satunya faktor coba-coba ya. Coba-coba ilmu. Jadi sudah bisa ngehack gitu ya, ngehack suatu situs apa gitu. Nah, jadi coba-coba ke tempat lain gitu kan. Coba-coba masuk ke sistemnya, nah, rupanya acak-acak sudah cybercrime.
Kalau hanya masuk saja tanpa ngapa-ngapain itu tidak masalah. Seperti yang saya bilang di pertemuan pertama. Anda boleh sebagai seorang hacker, tapi jangan merusak sistem. Nah, bagaimana dengan case-nya KPU tadi? Nah, itu kan merusak juga. Walaupun datanya tidak diubah, misalnya data berapa hasil pemungutan suara itu tidak diubahnya, kalau itu lebih kacau lagi tuh. Tapi cuma gambar itu kan merusak juga. Nah, itu sudah termasuk cybercrime. Tapi kalau hanya lewat, oh gini loh, kita kasih notif, sistem keamanannya masih kurang, gini, nah, itu tidak masalah. Jadi kalau dapat ilmu hacker, seperti itu gunakan. Nah, tahu dengan keadaan itu, seperti itu ada kelak ketika orang tahu, oh ini anak ini bagus nih, orang ini bagus nih, bisa membuat sistem, dia tahu keamanan seperti apa, direkrut kan. Jadi ini ada faktor lain ya, faktor coba-coba biasanya. Oke, itu aja. Mungkin kelompok lain ada yang mau ditanyakan, silahkan. Etika profesi yuk. Tuh, Fatia Rahman Nazifa. Iya, Pak. Oh, aku pencet, Pak. Angkat tangan kan? Saya kan anggota kelompoknya, Pak. Ya, atau mau nanya sama si Doni, dah. Maaf, Pak. Ada ya, atau nggak paham apa itu etika profesi? Apa studi kasusnya? Oke, gini satu lagi, saya bertanya. Wah, Bapak lagi nanya. Kadang ada mahasiswa tuh kalau dosennya bertanya tuh deg-degan ya. Ada di sini kita juga ada. Misal kelompok ini kan kalau dosennya bertanya tuh deg-degan. Tadi ada studi kasus tentang hak cipta ya. Hak cipta itu kan, coba tengok studi kasus hak cipta. Itu kan contoh, tadi beri contoh banyak produk-produk asli tapi dipalsukan dan dijual, dipromosi dengan produk aslinya. Itu contoh naik dari itu ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan kita yang membeli produk itu? Apakah kita termasuk mendukungkah? Salah nggak salah nggak perbuatan kita itu? Kalau memang salah, pastinya kita harus beli yang asli gitu kan? Atau seperti apa? Itu tidak hanya kelompok berapa nih? 5 ya. 5 yang menjawab, tapi boleh yang lain. Ya. Udah tahu nih produk ini KW ini, connect nggak mungkin di bawah juta kan, saya gitu. Harga 30.000 atau 50.000 beli, ini pasti KW. Nah itu salah nggak? Seperti saya aman, saya wakai ini asli ini. Ada yang punya wakai? Buat komunitas kita. Yuk, silakan. Sebenarnya banyak nih pertanyaan, saya sudah catat ya. Apa lagi tadi itu ya? Haki membeli ya, cuma itu doang. Jawab lagi, Pak. Ya, ini tolong dicatat yang bertanya dan yang menjawab ya. Bapak yang nanya, Pak. Kintani Putri Media. Tunggu kita. Kita deketin kamera, mikrofonnya di sini. Ya. Coba deketin mikrofonnya, ini bakalan apa? Ayo. Oke, jadi kenalkan nama saya Kintan Putih Alami. Beda ya. Kintan Putih Alami, WP 19-52-1005. Yang bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi tadi membahas cybercrime juga. Jadi saya pernah dengar satu cerita kalau ada mahasiswa sistem informasi juga, tapi dari kampus yang berbeda, bukan dari UNAN. Dia tuh meluluskan TA dia sendiri, Pak. Jadi dia mengubah itu di sistem langsung, jadi kayak yang bisa bilang nge-hack gitu, Pak. Jadi bisa ya, jadi di hacknya sistem kampusnya itu dia yang nge-ACC sendiri TA-nya itu. Jadi itu menurut
teman-teman kelompok penyaji, bagaimana Pak? Mungkin ada tanggapan gitu kan? Boleh delay password itu. Iya, makanya saya berikan kemarin tuh ilmu hacker kan. Coba ada tinggal pakai Linux doang gitu. Pakai Linux, pelajari, bobol tuh portal nilai. Ya boleh bobol portal nilai, tapi saya mengajarkan jangan diotak-atik. Anda cuma lihat, oh gini loh, gitu kan, gini loh. Habis itu Anda buat notis di sana, ini kurangnya loh. Atau Anda direkrut sama Unan. Mau berapa Lunan, nah gitu kan. Ya itu makanya itu kan apa kita, itu kan suatu misalnya sudah mereka Unan sudah kan apalagi nilai ya, proteksinya lebih ketat lagi itu. Nanti kita tidak ngapa-ngapain, cuma kasih notif aja. Dan ubah. Kalau ubah nanti Anda bakal kalau ketahuan ditangkap. Itu kan ubah cybercrime jadinya. Itu akhirnya kenapa anak tuh? Diapain anak tuh? Kok ketahuan? Enggak ada Pak, enggak ketahuan loh. Enggak ada Pak. Itu dari siapa dapat informasi? Ada cerita ya Pak? Ada informan? Iya. Benar enggak? Kalau benar apanya nggak tahu sih Pak. Nah itu, ayo. Jadi kita anggap aja kayak sebuah cerita. Kita apa namanya? Memberi tanggapan seperti apa? Kalau di UPI dulu pernah juga, tapi saya lupa ending ceritanya. UPI pernah juga mahasiswa bobol portal nilai. Kalau dengar cerita mahasiswa bobol sistem kampus udah sering sih Pak. Banyak ya. Undang-undang juga pernah jaringan sih. Tapi nilai itu diubahnya kan. Tapi yang paling berbahaya itu bukan di nilai sih, di keuangan paling berbahaya itu. Hilang aja 01 sudah kacau semua. Ya. Tapi itu ya saya ajarkan, kalau Anda membobol boleh, itu tidak menyalahi etika profesi. Masuk yang menyalahi itu ketika ada otak-atik di dalamnya. Contoh yang si Rahmat Darmawan siapa namanya itu yang mau bobol KPU itu kan, dia kan mengubah, walaupun cuma nama logo itu kan menyalahi. Masa partai kolor hijau, ya partai P3 yang hijau kan buatnya partai kolor hijau kan itu, sedangkan logo itu berarti sangat bagi mereka gitu kan. Nah itu kan menyalahi, itu termasuk dalam pelanggaran etika. Tapi kalau hanya masuk tidak ngapa-ngapain, hanya ngasih ngasih pesan sama yang punya sistem gini-gini, itu tidak menyalahi. Nah next, pertanyaan berikutnya. Nanti dari jawaban terhadap pertanyaan saya tuh bakalan apa tuh? Ada pertanyaan lagi. Yuk. Nah, silakan dijawab aja dulu lah. Sambil teman-temannya menunggu bertanya. Untuk pertanyaan Bapak yang kedua akan dijawab oleh Fatia. Pada Fatia disilakan. Pertanyaan Kintan dulu jawab, baru pertanyaan saya. Saya apa yang kedua? Oke ya, yang kedua nggak apa-apa. Yang pertama itu terakhir ya. Pak, terima kasih Pak. Silakan Fatia. Baik, ada moderator, saya akan jawab pertanyaan Bapak nomor 2, yaitu tentang bagaimana jika kita membeli dengan memakai produk yang jadinya produk itu barang bajakan, apakah kita mendukung atau tidak, dan gimana hukumnya gitu. Kalau menurut saya sih, pendapat gitu, kalau pakai barang-barang KW gitu sih bisa dibilang ya, kalau selagi dia nggak merugikan banget sama perusahaannya mungkin nggak apa-apa. Soalnya saya bacakan hukum memakai barang bajakan dalam Islam. Di sini disebutkan satunya saya kutip dari Lokadata ID, artikel jual beli barang KW itu bajakan apa hukumnya dalam Islam. Di sini menyebutkan bahwa jual beli produk
KW yang telah memenuhi syarat dan hukumnya adalah sah, tapi haram dan berdosa karena bisa menimbulkan kerugian pihak lain, darat yaitu penjual atau produsen barang yang asli. Tapi cenderung saya lihat di sini, misalnya produk KW itu kan kayak barang-barang dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Misalnya kayak yang saya buat contohnya itu di studi kasus itu Nike. Itu kan misalnya yang barang KW itu jual di pasar-pasar tradisional. Sedangkan produk Nike asli kan dijual di tempat khusus gitu. Sedangkan kita masyarakat umum yang bisa dibilang keuangannya ya nggak mungkin dong beli barang asli kayak itu. Masa untuk satu sepatu aja ratusan ribu kan nggak kebeli. Sedangkan kalau kita dengan barang KW kita kayak puluhan ribu atau paling mentok seratusan gitu kan buat kita beli. Selain itu saya lihat sendiri juga kalau barang-barang KW itu kan produk baru dalam negeri juga, itu secara nggak langsung juga mendukung perekonomian masyarakat. Emang sih yang dibuat sama dia tuh barang KW, tapi barangnya itu sendiri juga dia kan buat sendiri. Dia cuman kayak kayak numpang namanya gitu loh. Ini Nike, tapi bukan Nike. Numpang nama dia, jadi kesannya kayak asli nih, kualitasnya, namanya, desainnya, tapi aslinya barang sendiri itu bukan bisa dibilang asli tapi nggak asli tapi asli gitu. Nike itu tulisannya gimana? Nike. Oke. Kurang lebih gitu sih Pak. Oke, ayo Hanif angkat tangan tuh. Oh, mungkin saya punya pendapat yang berbeda menyikapi hal ini, Pak. Soalnya dulu kalau nggak salah ada tuh kasus di US. Saya lupa sih Pak mereknya. Pokoknya di sana dia juga ada kayak ngejual barang KW, Pak, dan brand aslinya ngajuin banding dia ke hukum, Pak. Jadi pas dihukum apakah brand KW itu salah? Ternyata brand KW itu menang di pengadilan, Pak. Mengapa? Karena yang brand KW itu dia nggak mengambil market dari si yang original gitu Pak. Semisal kayak barang hype, semisal kayak Balenciaga itu kan target pasarnya kan emang konglomerat, sedangkan yang barang KW itu target pasarnya ya rakyat-rakyat kecil gitu kan Pak. Jadi di pengadilan hal itu disahkan aja gitu Pak, kalau pendapat dari saya. Jadi apakah itu salah? Kalau menyikapi soal etika berarti kan kita memakai suatu nilai-nilai yang berlaku gitu kan Pak, dan aturannya di Amerika hal itu nggak salah Pak, entahlah kalau di Indonesia saya juga nggak tahu. Oke, harus lebih tahu dong di Indonesia dibanding di Amerika, atau kamu alumni Amerika? Maksud itu lama tinggal di Amerika, berarti Hanif lebih sering baca-baca berita di Amerika untuk memperdalam bahasa Inggrisnya. Oke, sip, diterima. Tadi siapa? Khairul. Tifa, ayo. Kalau Tifa pengen berpendapat sedikit, soalnya kalau menurut Tifa ketika kita sebagai masyarakat umum membeli barang-barang yang bisa dibilang KW, itu tuh secara tidak langsung kita membantu meningkatkan penjualan si perusahaan yang membuat barang-barang KW tersebut. Jadi menurut Tifa itu adalah tindakan tetap aja salah gitu. Bagaimanapun ketika kita misalnya banyak nih bakal banyak yang lebih membeli yang KW daripada yang asli, terus tingkat penjualan perusahaan tersebut naik dan perusahaan tersebut akan selalu mencoba untuk menduplikasi barang-barang lain yang sekiranya mungkin laku di pasar. Itu jadi masyarakat itu salah. Nah, selanjutnya misalnya jika kita tahu itu KW tapi kita tidak membelinya, itu tetap perilaku yang salah. Kenapa kita tidak mencoba untuk membeli barang-barang yang asli yang sesuai dengan ekonomi kita gitu. Sesuaikan fashion kita dengan apa isi dompet kita. Banyak barang-barang lokal sekarang yang sudah mendunia, misalnya kalau dari baju gitu Erigo, atau kalau sepatu itu ada Chronicle dan teman-temannya gitu. Nah, selanjutnya juga tadi Fatia sempat membahas tentang hukum jual beli di Islam. Memang di Islam ketika jual beli misalnya terkait barang KW ini, memang ketika si penjual itu menjelaskan dengan
seterang-terangnya bahwa ini adalah KW. Tadi. Sekian. Itu saya ada Bapak. Oke, Maaf, sudah. tadi maaf Tiff, tadi suaramu keputus. Iya, ya. Jadi Bapak putus. Dari mana kah? Dari jual beli ya? Iya. Intinya. Intinya pas jual beli memang ketika si penjual itu dia menjelaskan barang dagangan itu dengan transparan, misal dia bilang ini sepatu KW gitu, ini sepatu premium lah bahasa halusnya, itu tidak masalah, memang dalam Islam boleh, tapi tetap saja secara etika itu adalah hal yang salah. Mungkin itu aja intinya. Oke. Secara etika salah ya. Dah, apa Doni? Ini terlepas Tunggu. dari Dengar nggak Saudara Doni? Ya, kalau kurang jelas Saudara Doni Amdani kasih tahu ya. ini terlepas dari KW tidak KW-nya, tapi kalau misalkan masyarakat tuh membeli barang KW itu kan, artinya kan dia menggunakan merek dagang dari sebuah perusahaan gitu kan artinya. Nah di sana dampak positif ke perusahaan yang asli itu pasti mereka juga untung gitu loh. Jadi misalkan si KW ini laku gitu kan, laku itu tuh otomatis orang-orang yang punya ekonomi tinggi atau itu pasti mereka ngikut tren dong gitu, ngikut tren gitu. Nah jadi yang biasanya nggak beli ini, oh tiba-tiba di masyarakat kalangan menengah lagi tren nih, lagi banyak orang yang pakai gitu kan, otomatis juga penjualan atau pembelian yang dari perusahaan aslinya itu juga naik gitu. Jadi juga ada juga dampak positifnya terlepas dari etika sih. Tapi memang kalau secara etika itu juga salah sih sebenarnya kalau misalkan kita jual barang KW gitu. Intinya balik ke awal. Iya, dari awal tuh udah salah. Iya, itu sih dari awal memang udah salah. Tapi beda cerita kalau misalkan dia tuh kayak misalkan dia punya perusahaan sendiri, tapi dia inspired by ya gitu kan. Jadi jelas kan, oh ini bau-baunya tuh kayak gini gitu. Tapi kan mereka punya merek dagang sendiri gitu. Tapi kalau menurutku yang itu tuh nggak salah. Oke, terima kasih Doni. Ada lain tambahan? Oke, nggak ada ya. Nah, itu bagi pembeli. Kalau bagi penjualnya bagaimana? Apa Pak? Bagi si penjual bagaimana? Untuk penjual itu untung sih Sebenarnya sebenarnya. enggak gini loh. Tadi kan saya bertanya, pembeli kita membeli barang KW. Katakanlah Wakai ya, saya pakai terani Wakai. Wakai tahu produk Wakai? Tahu. Kan banyak KW-nya sekarang kan. Awal-awal dulu nggak ada tuh. Nah. Apa Fatia? Kepecet lagi ya? Kalau enggak Pak, benar mau jawab Pak. Kalau untuk penjual, dari segi penjual ya Pak, seperti kata itu, kalau misalnya kita tuh niru itu secara etika salah, tapi kalau misalnya inspired by atau kita kayak dapat inspirasi dari produk atau ya bisnis orang gitu kan, itu nggak apa-apa hukumnya. Terus pada saya sendiri, kalau saya lihat baca juga nggak ada namanya barang itu 100% itu pemikiran dari sendiri, pasti ada bagiannya yang mirip dengan orang, ngambil dari orang gitu. Kayak misalnya desain sepatu kan nggak mungkin tiba-tiba wah ini bahannya jadi plastik atau apa gitu kan, nggak. Terus desainnya juga cenderung kan mirip-mirip, paling beda kayak warna atau ada penempatannya desainnya atau apa. Itu tuh nggak ada yang 100% original gitu Pak. Paling kalau produk tuh ya bagusnya kita bilangnya itu dengan detail inspired by, itu nggak apa-apa kalau kita bilang KW itu nggak. Kalau dari segi penjual. Oke, sip. Kalau inspired by tapi mirip? Kalau itu
langsung nampak sih sama pembelinya, Pak. Itu kan bilang, wah ini barangnya kok mirip banget ya barang-barang ini. Apalagi kalau misalnya dia promosikannya di sosial media kan, Baik, Pak. baik. Oke, saya batasi ya. Cukup sampai Fathia aja. Tadi Mas sampai. Nah, kita coba lihat di haki. Bagian di haki coba. Nomor 22 coba. Nadia. Nah, ini 7. Kompetisi khusus dalam hal komersialisasi kain intelektual karena akan mendorong para pencipta untuk berkarya berinovasi, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Kalau melihat pelanggaran haki itu bisa dilihat ya di hukum di undang-undang tentang haki. Nah, terkait bagaimana kita membeli produk yang nyata-nyatanya KW, ya kan? Yang nyata-nyatanya itu tuh tidak barang asli, tidak original. Nah, ini nanti akan berbanding lurus dengan penggunaan aplikasi bajakan. Ya, tadi ada beberapa pendapat yang mengatakan di Islam boleh asalkan tidak rugi. Saya pun pernah juga mendengar ceramah bagaimana hukumnya. Ini langsung dari Ustadz yang beliau sudah S3 ya, sudah doktor LCMA. S3-nya itu tentang muamalah. Jadi dia menguasai sekali tentang muamalah ini, termasuk riba di sana dia. Saya lupa apa jawabannya. Nah, cuman saya ikut aja pernyataan dari siapa tadi tentang Islam tadi itu yang mengatakan Fathia asalkan tidak rugi. Oke, tidak rugi tidak masalah, tapi tetap tadi Tifa mengatakan secara etika salah. Itu boleh-boleh saja tapi tidak salah. Nah, pertanyaannya kayak wakai ini gitu. Wakai ada barang KW sekarang. Oke, boleh. Tapi rugi nggak perusahaan? Si wakainya rugi nggak? Nah, kita lihat lagi, betul kata Islam, kata tidak rugi. Barang Adidas banyak yang KW. Kalau kita secara material rugi nggak? Kalau rugi ya apa? Saya rasa rugi. Kenapa? Kalau kita orang-orang tidak membeli barang itu, barang yang kalau dia tidak membeli barang-barang KW, kita katakan KW ya, dia bakalan dapat untung kan? Kayak gitu. Ya, dia bakalan dapat untung. Kenapa? Saya lihat wakai secara apa mungkin tahu semua wakai ya. Kalau nggak tahu saya bingung nanti Anda pasti kebingungan. Wakai itu apa sih? Wakai itu merek sepatu dari Jepang, tapi made in China gitu. Made in China. Merek sepatu dari Jepang. Itu kalau harganya sekitar 500-an ke atas lah. Tapi sekarang sudah banyak diskon tuh. Coba lihat di Zalora, promosi dari saya. Natal. Ya. Ya, itu 500 ke atas. Ada waktu itu GU mereknya itu 700-an. Wakai dulu awal-awal tuh kan ada KW tuh, baru-baru masuk Indonesia. Nah, sekarang sudah banyak KW. Outletnya di Mall Ciputra Pekanbaru sudah tutup. Gara-gara KW ini. Bisa jadi gara-gara KW tadi, saya tidak tahu penyebabnya ya. Nah, pasti. Tapi itu tadi, kita tahu nggak kita beli produk itu, perusahaan itu rugi atau enggak? Tadi di Islam rugi atau enggak? Nah, artinya itu termasuk dalam syubhat. Sama-sama. Nah, dalam Islam itu kalau syubhat itu kalau bisa dihindari, dia lebih dekat ke haram. Jadi haram ya haram, halal ya halal, di antaranya itu syubhat. Sama-sama gitu. Nah, kita kan nggak tahu kita beli produk itu rugi nggak perusahaannya, kan nggak tahu kita. Makanya kalau amannya itu, yuk beli aja yang asli. Terus untuk penjual, kalau memang itu
tidak, katakanlah apa ya, contoh di Amerika, kenapa dia tidak pakai merek lain gitu? Contoh, Nike itu Nike ya, tulisannya Nike. Kita buat aja Niken, selesai, ya kan? Niken atau E-nya 2 misalnya itu tidak, bagi saya tidak masalah ya. Kenapa? Karena contoh Aqua ini ya. Nih, kalau kalau barang yang mirip tidak masalah, ini Aqua. Aqua ini dia sudah menghakikan bentuknya ini. Tapi kalau memang sama persis SMS seperti ini, dia bisa nuntut nanti. Tapi kalau beda dikit. Kayak apa lagi? Yang ada manis-manisnya itu apa? Le mineral. Beda kan? Nah, itu tidak menyalahi, tapi barangnya mirip kan? Nah, kenapa nggak seperti itu aja gitu? Ya kan? Toh merek lain banyak. Kalau mirip itu ada inspired by gitu. Nggak masalah kan? Terinspirasi dari produk mana. Mirip-mirip dikit. Sepatu kan banyak jenis tuh, banyak modelnya kan. Buat aja sedikit perbedaan, tapi mereknya beda, tidak masalah menurut saya. Ya, kalau dari cerita teman-teman tadi itu ya sebenarnya ya, hukum Islam asal tidak rugi. Kalau hukum Amerika itu bisa dihukum di sana, seperti yang dibilang sama si Hanif tadi kan. Oh, kalau pasarnya itu memang orang konglomerat, ya kan, dan kalau yang KW itu pasarnya menengah ke bawah tidak merugikan, ya bakal menang. Itu hukum di Amerika. Hukum di kita seperti apa? Nah sekarang kan banyak barang-barang KW kan banyak beredar di Indonesia, tapi kenapa mereka aman-aman saja? Bisa jadi tidak terselesaikan lah sama kita. Bagaimana bajakan banyak CD dulu kan, ya. Nah kita kalau memang ya kemampuan kita tuh tidak sanggup beli barang Adidas asli, ya belilah sepatu merek lain dengan harga yang kita mau. Itu aja kok, simpelnya. Kata Gus Dur itu aja kok repot kan gitu kan. Nah, apalagi sekarang loh, Adidas, Nike, Wakai yang saya pakai ini nih, itu banyak barang-barang diskon sekarang. Coba lihat di Shopee, tapi beli langsung di tokonya ya, di Lazada, di Zalora lah. Zalora itu asli itu apa namanya, kalau Anda pengen ya. Nah, Adidas memang, tapi ya diskonnya kalau Adidas memang apa? Kalau Wakai itu pakainya nyaman, kok promosi deh. Pakainya enak dan gaya, terus harganya 50% sekarang. Sampai ada 60%. Jiu ini saya pakai Jiu sekarang. Yang Jiu ini 50% kalau nggak salah. Memang kalau KW-nya banyak tuh. Oke, itu ya pertanyaan, jawaban penambahan dari saya. Ya, nah itu cara-cara kita. Karena itu jatuhnya syubhat yang disampaikan sama siapa itu kan Islam tadi itu? Fathia, lupa lagi. Saya sebut ini sini nih, Islam asal tidak rugi ya. Oh ya Pak. Kalau dalam Islam saya baca barusan lagi katanya kalau secara syarat hukumnya sah, tapi tetap nggak boleh gitu Pak, haram Pak, tetap dosa gitu. Ya, berarti secara jual beli mungkin sah. Iya Pak. Iya kan, secara jual beli sah, karena jual beli syaratnya ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, akad, terus itu. Iya, tapi pokoknya tetap haram soalnya dia nggak ada izin sama yang punya aslinya gitu. Betul, kecuali kalau ada izin, betul tuh. Izin, Adidas mengizinkan, oke, produksi lah yang KW. Nggak apa-apa. Kalau dapat izin gitu ya udah bebas mau jual apa ya kan. Contoh yang kata si Hanif tadi yang di Amerika, apa contoh barangnya tuh? Setelah kalah mungkin dia mengizinkan gitu kan, ya udah biar nama saya pun dikenal sama orang. Nah kata Doni tadi itu dengan orang banyak beli yang KW itu bakal meningkat. Enggak juga dong. Kenapa? Barang itu ada karena sudah terkenal. Ya kan, barang KW itu ada karena terkenal.
Kalau barang belum terkenal ngapain dikawin kan? Ya kan? Nah, itu bukan alasan sebenarnya, bukan sebuah keuntungan bagi barang KW itu. Adidas KW itu ada karena kan barangnya sudah dikenal orang. Di banyak pun orang beli ya tetap dia berjaya juga Adidas. Wakai awal-awal nggak ada loh, sebenarnya di Shopee itu nggak ada. Sudah dikenal oleh masyarakat banyak, baru barang KW ini masuk. Gitu ya. Oke. 5 menit lagi ternyata kita. Ayo, pertanyaan, jawaban siapa lagi? Pertanyaan si silakan. Kintani Putri Media. Aslinya cantik itu jelek. Satu kurang Kintani. Tidak berjilbab. Kalau berjilbab saya mau jadi istri kedua aja. Jadi dia istri kedua. Ayo. Pertanyaan Kintan tadi terkait hacker dari kampus mana tadi? Kampus SI yang di Indonesia, tapi tidak disebutkan SI-nya. Dia membobol sistem TA, tugas akhir, langsung di ACC. Nah itu piye? Ayolah. Izin jawab Pak, secara singkat Oke, aja. silakan Fatia. Yang sedikit mengkonfirmasi aja, yang masuk Kintan tuh pendapat kan, kalau misalnya mahasiswanya itu bukan yang di kampus tersebut kan? Apa-apa nggak jelas? Enggak, maksudnya yang Kintan minta itu pendapat dari kita kan, apabila ada mahasiswa yang melakukan hal tersebut. Yuk, ya. Pendapat dari kelompok 5. Pasti pendapat yang diminta Kintan ini terkait materi hari ini, kita profesi. Kalau menurut saya itu tuh nggak boleh pastinya. Itu karena ada jatuhnya unauthorized access, akses tanpa izin mahasiswa tersebut ke sistem kampusnya. Memang mungkin walaupun misalnya mahasiswa itu cuman kayak nggak ada niat ngapain, cuman lihat doang. Tapi itu sendiri udah salah karena dia itu kan nggak punya hak akses untuk mengakses data tersebut. Tapi dia ngehack untuk melihat data-data di sistemnya kampus dia. Jadi intinya walaupun dia nggak punya niat jahat, apakah misalnya kayak ada yang kasus itu kan diambil terus dijual ke pasar gelap, itu kan enggak. Dia cuma lihat doang, misalnya misalnya dia lihat berapa sih bukan doang, Bang. Di ACC langsung TA-nya tuh. Iya Pak, maksudnya kalau misalnya sekedar lihat saja itu salah, apalagi dia ngubah. Begitu Pak. Datanya tuh rahasia. Salah. Terus juga kalau misalnya udah ada kasus gini, tentu pasti ditingkatkanlah keamanan dari kampusnya itu. Mana sih kok bisa dilihat di mana dia kayak apa namanya, gimana sih yang kurang di keamanan itu, mana bisa diretasnya. Itu dia sih Pak. Berarti mahasiswa itu masuk hacker atau cracker tuh? Cracker lah Pak. Jangan apa namanya itu? Ikan aja. Cracker, berarti cracker itu salah ya? Ada pakai aplikasi ada crack nggak? Ada. Berarti ada? Cracker. Kan kita yang bikin. Iya, hanya mau kita kan cuma pakai sama dengan sepatu tadi. Ya kan? Oke, gimana Kintan? Dapat lain mungkin saya Fatia. Pendapat lain diminta. Fatia mulai jawab dari tadi. Fatia lagi. Ayo. Satu pendapat aja lah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya itu tetap perbuatan tidak benar atau salah ya. Karena itu kan termasuk udah mengubah, merugikan ya. Kalau kita udah merugikan itu kan perbuatan salah dari sisi agama, salah dari sisi etika, apalagi salah dari sisi normal kan, norma-norma yang ada. Tapi hanya kalau sekedar masuk
ngasih tahu itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengubah mengotak-atik dalamnya itu nggak boleh. Ya. Sama dengan yang KPU tadi. KPU itu kan secara materi tidak dirugikan, tidak ada yang rugi. Materi kan. Tapi secara moral itu secara emosional ya, secara emosional itu dirugikan. Ya kan? Dirugikan karena orang pasti lihat, kok P3 berubah dari kolor hijau ya? Kan sudah gitu, ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Kita waktu, Pak. Pertanyaan terakhir saya jawab, Pak. Oke, silakan. Nah, pertanyaan terakhir dari Bapak itu kan pelanggaran apa yang sering terjadi? Nah, kalau dari yang saya tahu, Pak, itu pelanggaran hak yang paling sering terjadi, pelanggaran intelektual gitu, Pak. Dan tentunya kayak kita sebagai Pak, kadang apa namanya, suatu pendapat gitu kan, atau artikel Bagian itu nggak apa namanya dikutip, gitu kan, tidak dibikin daftar pustakanya, itu merupakan salah satu pelanggaran di bidang haki tadi. Bagian terus juga itu web misalnya, Pak, kayak web nih kan ada tuh, Pak, sekarang kalau misalkan tugas-tugas itu misalkan tugas bikin web ini web itu tuh sudah banyak tersedia di website gitu, Pak, terutama kalau ini di GitHub misalnya ya, Pak. Nah, itu tuh sekarang mereka sudah apa namanya sudah share gitu loh, Pak, codingannya. Jadi kita kadang juga ngambil web itu tinggal comot-comot aja gitu loh, Pak. Jadi nggak terlalu memperhatikan gimana hak cipta dari si pembuatan gitu, Pak. Memang sih di situ tuh nggak ada masalah untuk kita mau ngambil atau enggak gitu, Pak. Tapi terkadang kan kita ngambil aja nggak ada apa gitu, nggak ada pemberitahuan ini, kita ambil dari sini gitu. Sama sih, Pak, plagiat juga ujung-ujungnya. Kemudian yang kedua di bidang nama perusahaan, salah satu contohnya itu ada di Facebook, Pak, yang berubah nama jadi Meta. Nah, itu baca beritanya kemarin, ternyata nama perusahaan Meta ini sebelumnya sudah ada dibangun oleh satu individu, satu organisasi gitu, Pak. Nama perusahaannya itu nama Meta juga, sehingga Facebook ini mendapat gugatan di pengadilan sebesar 200 miliaran gitu, Pak. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya gimana. Tunggu dulu, yang saya minta di mahasiswa. Yang di mahasiswa, Pak? Ya. Yang di mahasiswa yang lain. Tadi kan saya minta di mahasiswa pertanyaannya ya. Nah, kalau pernah lagi plagiat ya, web akses ya. Apa dia mahasiswa? Ayo bantu Doni. 1, Haki plagiat, buat tugas main copy paste, benar? Ya enggak? Nah, ada disampaikan enggak itu dari siapa? Kalau ada enggak masalah. Tapi kalau copy paste itu melanggar haki. Ya. Melanggar etika itu jadinya. Sering melakukan gitu? Sering. Nah, 2, web. Kalau di open access nggak masalah dong. Oh, kalau open access nggak masalah. Iya. Jurnal, Pak, saya direct. Tunggu. Ya, kalau bagi saya nggak masalah. Tapi itu kembali ke mahasiswanya. Yang pakai saya. Ya. Dia kembali ke mahasiswanya. Mahasiswanya dengan ngambil itu copy paste itu aja, dia ngerti enggak? Memang tugas tututan gitu kan. Kita ngambil yang di sana pun enggak masalah. Boleh ambil tapi dimodif. Itu ATM namanya tuh. Ya, itu ATM boleh. Karena kalau yang di GitHub itu mereka sudah punya haki belum? Belum serasa kan? Belum ada, ya nggak masalah. Apalagi dibukanya. Yang itu, Pak, yang di script itu Pak. Yang di script itu sekarang udah ada ya yang SCRIBD itu. Ya. Link-link yang biasanya kita harus berlangganan gitu, Pak. Ya. Nah, itu tuh sekarang juga udah ada kayak link buat downloadnya gitu, Pak. Bukan download sih, kayak ada link tapi nanti di kodenya itu X gitu, Pak. Nah, nanti dari link asli dari script itu di kode kodenya itu kita ambil, kita salin jadi kebuka
soalnya Pak, yang harusnya kita harus login dulu, harus langganan, harus dari sini gitu. Ah iya, berarti di-crack lagi itu di crack lagi ya. script itu. Berarti itu kan tidak open access kan? Tidak open access, tapi sebenarnya kita ya crack, kita itu menyalahi. Tapi kalau dia open access boleh-boleh aja. Dia orang tuh ditaruhnya di internetnya, codingannya, program dia tidak dikunci, tidak apa-apanya. Dia orang ya salah dianya, itu nggak masalah, sebab dia udah open kan. Sama open source kan boleh kita pakai tuh. Nah itu tuh nggak masalah, ambil aja. Tapi lagi-lagi kena mahasiswanya, dengan copy paste gitu aja paham nggak pelajarannya. Tapi kalau seperti itu ATM bagusnya. Yuk yang ketiga apa lagi? Apa tadi jurnal apa? Itu. Bukan. Sci-Hub. Itu loh Pak yang open access jurnal. Terus? Itu kan masuk ini Pak. Dia tuh Jurnalnya berbayar aslinya. Harusnya dibeli. Iya. Berarti itu kan nge-crack lagi kan? Oke. Sama tuh. Iya Pak. Crack. Itu Apa lagi? Crack sama. Menggunakan apa? Aplikasi bajakan. Semua rata-rata begini. Yang pakai mod satu Pak. Mod itu kan beda sih. mod Shopee. Oh ya, kayak mod seperti Enggak mod loh. Mod. Apa Pak? Dia tuh aplikasinya sebenarnya gratis, tapi kan ada layanan premiumnya. Pakai mod ini, ya bukan premium. Iya. Nah, pakai mod ini bisa akses mirip kayak premium Itu juga. kan lagi ke yang ketiga kan? Iya, Iya jadinya sih, situ. iya sih. Oh ya. Ya. Ini banyak cara tuh, Pak. Ya. Kalau orang sudah kepepet, apapun yang akan dicari dan dapat. Menggunakan aplikasi bajakan, apalagi? Ada kemarin teman-teman yang bilang menghubungi dosen, habis gini. dosen. Menghubungi dosen itu seenaknya aja. Ya. Saya kasih trik, menghubungi dosen itu langsung to the point. Pak, saya ini, Bu, saya ini, PDP ini, saya perlu ini. Jangan tanya Pak lagi di mana, Bu lagi di mana, tunggu balasan. Saya mau ketemu. Tapi langsung aja, ya. Kalau dosen itu to the point, tapi sampaikan Anda siapa, apa tujuan Anda. Ya, tapi saat ini sudah bagus. Apalagi? Contoh ketika ujian atau nyontek, ya, nyontek apa bahasa Indonesia? Mencontek itu melanggar juga tuh, nggak boleh. Oke, saya sering sampaikan ke mahasiswa bimbingan akademik saya, kalau ketika ujian online seperti ini jangan hanya Anda copy paste. Pakai, kadang dosen tuh sengaja ngasih soal yang apa itu mouse kan gampang cari di apa aja sering bisa kan, tapi dosen itu menjebak kadang. Ketika jawabannya sama persis di internet, dia bakal tidak nilai. Ada dosen yang ngasih menurut Anda seperti apa, itu pemikiran kita. Tapi ada yang tidak seperti itu hati-hati menjebak. Jangan Anda sekali-kali copy paste. Boleh Anda cari di internet, tapi jangan Anda pahami dulu. Pahami apa maksudnya, pakai bahasa sendiri. Apalagi kira-kira? Nah, berikutnya yang 7, 8, 9 diapain? Cari sendiri. Introspeksi diri sendiri. Ya. Oke. Nah, kalau bisa ini dihindari plagiat. Caranya bagaimana? Apa namanya? Kutip. Kalau ini masalah nomor 2 nih ya boleh. Kalau sudah di open access silakan. Tapi ingat harus di ATM. Paham ya? Ambil, tiru, modifikasi. Crack juga. Kita ada tuh rangkiang. Benar. Rangkiang kan tahu kan? Helvetic. Nah, itu kan Unan itu kan ada beberapa yang membeli aplikasi untuk warganya. Bisa, tapi mungkin tidak semuanya ya.
Kayak Microsoft 365, Office 365 kan, kemudian sudah berlangganan. Ya udah kita pakai itu. Untuk mahasiswa boleh kok. Ya, jangan pakai yang banyak kalau Office, rugi Microsoft walaupun sudah kaya kan. Tapi kan itu melanggar etika. Menggunakan aplikasi dibacakan kaitannya dengan nomor 3. Bagaimana supaya bisa digunakan? Bisa. Bagaimana supaya bisa digunakan di crack? Menghubungi tetap seenaknya saja, mencontoh ketika ujian. Kalau kampusnya lama, ketahuan contek, ketahuan lihat jimat, gagal 1 semester, nangis lah gitu, wanna cry katanya. Oke, cukup ya, cukup itu saja karena sudah lewat 10 menit perkuliahan kita tutup saja. Tadi sudah ditutup sama, udah ditutup belum? Belum. Baik. Saya aja yang menutup kelompok 5. Terima kasih banyak kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Silahkan bagian rumah kasih apa nama ini? Applause. Kasih applause dan applause. Ya, terima kasih banyak. Mana applause yang di rumah? Di rumah pelit semua nih. Baik, kalau gitu silakan aktifkan kameranya sebentar. Saya akan ambil gambar sebagai bukti. Ayo, come on. Semakin lama Anda mengaktifkan kameranya, semakin lama kita selesai. Semakin cepat Anda mengaktifkan kameranya, semakin cepat juga kita selesai. Oke, terima kasih banyak. Baik, ayo. Masih kurang. Sudah bisa. Gede. Kok gede banget aku di sana? Karena kamu deket. Coba jauh. Wah. Baik, satu. Cuma segini ya. Nyoh. Tutupan baru tuh nyoh. Baik, terima kasih banyak atas atensinya hari ini. Sampai jumpa lagi di hari apa? Rabu jam 8. Ingatin ya di psikologi itu kalau lupa nantinya. Tinggal buat di posting psikologi itu nanti saya like komen. Ya. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian atau dalam segala hal. Kita tutup dengan bacaan foto majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, semangat. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye.